warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsul mursalin. Wasadratul muntahal arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari yang pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat yang tidak terhitung oleh kita. Sebagai atas rahmat, atas nikmat imam, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para umat sampai akhir zaman. Al-Qarumun, para pakil takim yang saya hormati, yang hadir, saya di sini, yang saya sayangi, Dr. Ucup Batudin Almarif di Bandung, dan siapa lagi ya, dan para sepuan dan ayang yang saya tidak melihat di sini, dan para ikhwan awal semuanya di Nusantara dan di seluruh dunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang utama dan terutama Hadratus Sultan Aulia fi zaman As-Sayyid Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Saifullah Basrul Al-Qadri Naqsabandi Al-Kamil Al-Muwafaq Muhtadid Al-Qutub As-Samadani Ahmadi radhiyallahu anhu qaddaslahu. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diparingin usbah umur dunia yang panjang, kesehatan jasmani yang sempurna, dan curahan rahmah dan berkah untuk kita semua berpindah di seluruh dunia. Amin, amin ya rabbil alamin. Pada para penyelenggara manaqib online sedunia, khususnya ada Ibu Teteh Susi milik kita dan lain-lain, dan para petugas, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dengan kesempatan untuk saya hari ini. Jadi saya sebutkan mengenai syukur kita atas nikmat imam dan Islam dan ihsan yang untuk kita tidak lagi disampaikan, tapi di luar itu yang diucapkan biasanya nikmat imam dan nikmat Islam, tidak sampai nikmat ihsan. Merujuk kepada surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 27, surat ke-27 ayat 1 dan 3 yang saya bacakan ada artinya dah. Taksin, inilah ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakin adanya akhirat. Di sini ada dua unsur Islam, rukun Islam, dan ada satu rukun imam, yaitu akhirat. Kemudian saya rujuk juga surat An-Nahl ayat surat 16 ayat 78 yang saya baca artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, dan Dia, di sini Allah, memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi kita beri pendengaran, penglihatan, dan diberikan hati nurani. Maksudnya adalah selain melihat
yang wujud juga kita melihat dengan mata indera mata, kita juga melihat dengan mata batin. Karena itu, dan kita juga mendengar dengan telinga batin. Sehingga saya anggap di sini adalah ayat 78 An-Nahl saya anggap dari satu bentuk rukun ihsan. Nah, biasanya rukun ihsan itu kita waktu kita menegak sholat, kita merasa seolah-olah disaksikan oleh Allah. Kalau tidak, kita berkata apa? Allah menyaksikan kita. Padahal pengertian saudara-saudara adalah kita selalu diawasi, selalu merasa bersama Allah. Sehingga kalau kita mengendarai mobil pas lampu merah, kita akan berhenti. Bukan langsung mengebut lolos, karena ada yang mengawasi. Bahwa kita harus taat pada aturan lalu lintas. Ya. Dan hati nurani sini maksudkan bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab atau jantung, heart. Ya. Biasanya kita melalui Allah with my heart, tapi bukan dan jantung toh. Bukan berarti juga liver. Kalau jantung ada di rongga dada, ya, yang fungsinya hanya satu, ya, memompa darah, ya, murah darah cuma satu, ya. Dan satu hari satu malam ada 18-14 ribu liter dipompa di seluruh jaringan. Dengan liver ada di rongga perut, sebelah kanan rongga besar itu yang fungsinya ada 500 fungsinya. Ya. Jadi, tapi di sini hati adalah kalbu yang dimaksudkan, yang tentu kalau saya yakin bahwa Kiai Dokter Musof itu lebih bisa menerangkan daripada saya. Jadi ada 4 lapis itu di sana. Yang terdalam adalah batu siri ya, ada. Jadi di sini adalah kita alhamdulillah sudah ditalkin, dimasukkan dalam hati nurani kita kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya. Dan kita dari kalender yang tahun ini dikeluarkan pertama kali di dunia, kalender Ramadan, itu di bawah kita tulis sinau rasa. Sinau itu bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia belajar. Jadi belajar rasa. Kita banyak juga beberapa wakil takim atau yang ada nama rasa di situ di hamba. Jadi kita selalu bersama Allah karena selalu zikir kopi, ya, dan tidak terputus dimanapun, kapanpun, kecuali kita tidur. Kemudian kita telah mengambil takim, sudah masukkan batu. Jadi bisa selalu memelihara dalam hati kita asma Allah, bersama Allah, dan mananya pada saat-saat tertentu, waktu tertentu kita melakukan zikir zahar dan bersama dengan zikir kopi sama itu. Jadi sebenarnya tantangan sangat berat untuk memelihara hati kita supaya kita mendengar, melihat dengan mata batin, mendengar dengan mata batin, sehingga yang bekerja membimbing hidup kita adalah kolbu kita, bukan otak kita, bukan hal yang nyata, bukan yang ya, bukan pikiran, bukan imajinasi, tapi adalah dibimbing oleh hati nurani kita. Dan ini menurut buku kecil saya tuliskan di sini, buku kecil karangan Abah Anom berjudul Akhlakul Karimah atau Akhlakul Mahmudah pada tahun 1970 diterbitkan. Beliau menyebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Allah telah mengangkat derajat seorang manusia yang mana mereka itu suka mengendalikan hawa nafsu, sehingga Nabi pun memandang orang itu sebagai orang-orang yang melakukan jihadul akbar atau perang besar
Hal ini telah disabdakan oleh Nabi di kala perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang ke-26 yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi, dan itu langsung pada bulan apa tuh? Pada 3 bulan itu. Jadi berarti Rajab, Sa'ban dan Ramadan pada tahun 9 Hijriah. Nah, perang itu perang besar karena beliau menyiapkan 30.000 pasukan menghadapi 40.000 pasukan dari kaum kafir dan berada di Tabuk. Nah, Nabi Muhammad SAW merujuk, marilah kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Jadi perang Tabuk itu dianggap perang kecil, pada dalam perang besar, ya, dengan 30.000 pasukan. Sehingga satu ekor unta dinaiki oleh 3-4 gitu. Sehingga beberapa disembelih untuk mendapatkan apa itu kehabisan, karena perang dalam musim panas, musim kering, jaraknya 760 km padang pasir. Bayang dirasakan dalam kalbu sudah sangat pedih, sangat berat. Sehingga beberapa Nabi itu menjadi apa itu tidak ikut, beberapa orang tidak berusaha sebut. Dan jadi marilah kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, yaitu perang dengan nafsu yang benar-benar musuhmu yang selalu terisi dalam dadamu. Ya, dalam kamu ada bagi dalam itu. Nah, inilah perjuangan kita tiap saya mencoba kita berjuang sepanjang waktu untuk selalu membersihkan, dan ini sangat perang besar. Sehingga perang besar untuk apa? Menuju perang berat, menuju jadi kita sebagai pengamal amaliyah kesucian jiwa di Torikot Kutubian Pendiah Pondok Pesantren Pinjingan sekarang Yang Mulia Mursyid Abah Awas Qayyanahu Qaddasuru, untuk meningkatkan nilai ibadah menuju kolbu salim, yang memiliki hati yang sehat, bersih dan selamat. Dan kita agar terhindar dari kolbu mayit dan kolbu marid. Nah, kolbu mayit ialah dikenal sebagai hati yang mati, hati yang tidak mengenal baik dan buruk, tetap bisa berperilaku dan berpikiran jahat, hati yang menolak kebenaran dari Allah SWT dan selalu gemar berlaku zalim dan terhadap sesama. Sedangkan kolbu marid adalah hati yang sakit. Nah, kita diajarin ada 7 lapitah. Bisa aja orang itu berimam, tapi dia punya penyakit hati. Ciri utama adalah tidak pernah tenteram, selalu galau, selalu was-was. Alhamdulillah kita selalu diingatkan, dibimbing dengan kasih sayang Abah, sehingga kita selalu memelihara itu. Memang berat perjuangan tiap saat dan hari. Maka kita harus ingatkan untuk selalu berzikir kapan dimanapun, ya, mengetuk-ngetuk jari ini, ya, berobat. Kita terhindar dari tadi itu. Kalau jadi Allah mengangkat ajar manusia tadi bagi saya pribadi tadi dari ibu apa tadi Akhu Karimah, saya pernah membaca satu tesis dari mahasiswa di mana itu ada 10 indikator untuk jadi untuk bertawadhu, rendah hati. Dan banyak merasakan ini kan dalam kehidupan sehari-hari, harus sabar, kedua syukur dan ikhlas. Qanaah bukan berarti menerima apa adanya, karena itu berarti menerima dengan ridho, tapi bukan harus di samping harus tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan yang keenam adalah cerdas, jujur, sidik.
dan kita diharapkan untuk dermawan dalam sedekah infak. Maka kita orang Islam diharapkan untuk bisa kaya, bisa membagikan punya zakat, punya infak, dan punya apa tuh yang wajib 2,5% itu dari setiap zakat itu. Kemudian yang ke-8 adalah amanah, yang 9 pemaaf, dan terakhir adalah lapang dada, bahasa Jawa legowo. Jadi inilah kalau dari pribadi saya ini. Jadi mudah-mudahan itu semua ada dalam 7 latifah yang kita waktu itu mengangkat la ilaha illallah dari bawah apa tuh pusat sampai ke ubun-ubun untuk menghindari apa tuh musuh dari gangguan di belakang dan depan, dan ke kanan untuk yang di sebelah kanan dan kiri sebelah kiri. Waktunya barangkali sudah cukup. Saya tidak akan membahas masing-masing dari 10 indikator itu, mungkin pada kesempatan lain. Di sini saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya, dan bermanfaat bagi kita saling berbagi. Yang saya tekankan tadi adalah ikhwan nikmat imam Islam dan nikmat ihsan yang di sebelah sana itu barangkali nikmat ihsan jarang dipakai. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita ihsan tadi sudah di bawah setiap saat menjabai kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Edi Sunarjo yang telah menyampaikan khidmat ilmiah, ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita doakan juga semoga beliau kembali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segar bugar cager bagar lahir batin, barokah pangsa wa al-Fatihah. Auzubillahi ya nabiyyu wa ya rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin untuk khidmat ilmiah, pengersa Prof menyampaikan bagi saya sebagaimana sabda pengersa Abah, khidmat ilmiah itu dan juga manakiban itu adalah ajang untuk tahadus bin nikmah, yakni kita menyampaikan rasa nikmat kita, tasyakur kita atas nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat zikir kepada Allah, zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini sebagaimana yang disabdakan oleh pengersa Abah, tidak hanya memberikan manfaat untuk akhirat kita saja, tapi juga mampu memberikan manfaat untuk dunia kita. Bahkan pengersa Abah pernah menyampaikan, yang mau dunia zikir, yang mau akhirat zikir. Karena sabda pengersa Abah Anom tahun 70 kepada pengersa Abah bahwa ada 3 fungsi utama zikir itu. Yang pertama, sabda pengersa Abah Anom adalah membersihkan dosa. Jadi zikir itu adalah untuk membersihkan dosa. Satu kali tarikan zikir la ilaha illallah yang ditalkinkan, karena sabda Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar, sesungguhnya zikir ini tidak akan memberikan manfaat yang banyak, yang utama, kecuali dengan melalui talqin zikir oleh ahlinya. Nah, satu kali kita mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah sebagaimana yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Syekh Mursyid, oleh pengersa Abah, maka itu mampu menghapus 4.000 dosa besar kita. Satu kali zikir la ilaha illallah itu. Sudah pengersa, fungsi pertama adalah untuk membersihkan dosa. Yang kedua adalah untuk menghentikan dari perbuatan dosa. Membersihkan dan menghentikan dari perbuatan dosa. Sebagaimana lembaga Inabah itu. Inabah Karya Abah Anom, yang dimana itu banyak orang-orang yang sebelumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya kurang baik, namun ketika diajarkan kalimat zikir la ilaha illallah, mereka mampu berhenti dari perbuatan yang kurang baik itu. Karena itulah fungsi zikir, menghentikan dari perbuatan dosa, perbuatan salah. Yang ketiga,
zikir itu berfungsi sabda pangersaba untuk membentengi kita dari perbuatan dosa. Itu menjaga diri kita dari hal-hal untuk melakukan perbuatan dosa, itu dibentengi oleh zikir. Jadi sebelum melakukan dosa kita sudah dibentengi terlebih dahulu oleh kalimat zikir la ilaha illallah. Itu adalah keutamaan akhiratnya. Nah, sedangkan untuk dunia pun juga zikir memiliki keutamaan. Makanya murid-murid pangersaba itu tidak hanya datang dari karangan kiai ulama saja, tapi dari pengusaha, dari pejabat yang ingin memiliki beberapa hajat-hajat dunia mereka, sehingga datang ke pangersaba dengan tujuan agar hajat mereka terpenuhi, dan itu pun terbukti dengan kalimat zikir la ilaha illallah itu. Karena dalam sabda pangersaba, zikir itu fungsinya dalam miftahul ghaib, membuka pintu kegaiban. Dimaknai pintu kegaiban di sini bukan membuka hal-hal yang gaib, bisa melihat jurik saja, bisa melihat hantu saja, tapi justru membukakan hal-hal yang belum nampak seperti rezeki kita. Sekiranya rezekinya belum lancar, itu dilancarkan dengan zikir. Itu dipermudah semuanya. Bahkan tidak akan merasa kesusahan dengan zikir itu. Yang kedua, anisul mutawahish, yaitu sabda pangersaba menghimpun pikiran yang berserakan. Itu anisul mutawahish, wajarul khair, dan juga mengumpul kebaikan. Zikir itu, zikir la ilaha illallah yang kita amalkan mampu menarik banyak kebaikan datang kepada diri kita, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat. Itu jadi tasyakur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat zikir kepada Allah. Karena satu nikmat ini mampu mempengaruhi semua dalam aspek kehidupan kita. Yang ingin getol ibadahnya zikir, zikir yang banyak. Karena dengan zikir itu membuat kita ringan dalam melaksanakan amal soleh, memperingan langkah kaki kita untuk melakukan amal soleh. Apabila masih berat dalam melakukan amal soleh, itu berarti tandanya masih kurang zikirnya, masih diperbanyak lagi. Semakin banyak zikirnya, semakin ringan beramal soleh. Sebagaimana pangersaba Aus itu sangat ringan beramal soleh. Pangersaba amaliyahnya luar biasa, sodakonya juga luar biasa. Bahkan dikisahkan dulu waktu di Latifah Mubarakiyah, ketika para mahasiswa, waktu itu mahasiswanya yang sedang mengikuti kegiatan penataran mubalik adalah Wakil Talqin Pangersaba, Dr. Kiai Haji Subhan Asyirwani. Beliau waktu itu menjadi ketua panitia dan menghampiri pangersaba. Waktu itu karena pangersaba diundang untuk menjadi mubalik, untuk menyampaikan materi, maka panitia pun datang untuk memberikan amplop. Pangersaba menerima, tapi dikembalikan lagi. Pangersaba bertanya kepada Pak Subhan, Kiai Subhan, panitia dananya sudah cukup? Sambil cengar-cengir itu bilang cukup. Pangersaba ngerti, langsung memanggil Mang Somad. Ketika itu pangersaba baru selesai dari safari manakib, keliling manakib. Nah, disuruh ambil satu tas yang isi tasnya itu amplop hasil keliling manakib, dari manakib-manakib itu. Nah, semua amplop-amplop itu oleh pangersaba diberikan kepada panitia, tidak satupun disisakan untuk pangersaba. Bahkan sampai supirnya pun heran, ini kok pangersaba, ini buat bensinnya gimana gitu, sampai seperti itu. Bahkan di waktu di haul Syekh Ahmad Khatib As-Sambas pun, di haul Syekh Ahmad Khatib As-Sambas di Kalimantan yang jauh jaraknya, kan di mana-mana mubalik itu kalau datang pasti dikasih amplop, dikasih uang. Kalau ini pangersabah bukan dikasih, tapi memberi, justru mengasih uang. Kasih 34 juta cash kepada keluarganya Syekh Ahmad Khatib As-Sambas itu. Itu karena ringan beliau beramal soleh, karena itu ada zikir la ilaha illallahnya telah meraga sukma menyatu dengan dirinya. Baik, mungkin itu saja hikmat ilmiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala macam kesalahan kekurangan. Semoga kita istiqomah untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita semua. Barakah pangersabos al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.